Sobat Kamus Bola, selamat datang di berita terkini seputar sepak bola Indonesia. Pembahasan kita kali ini dari strategi baru hingga pengakuan dunia untuk Timnas Garuda. Kali ini kami akan mengupas kabar menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Yuk, simak pembahasan selengkapnya hanya di sini. Selain Ole Romeni dan Hairo Riedewald, Patrick Kluivert masukkan satu nama lagi untuk bela Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert akan kembali memasukkan satu nama lagi untuk membela tim Merah Putih. Total ada 3 pemain baru yang akan datang memperkuat Timnas Indonesia. Nama pertama adalah Ole Romeni yang proses naturalisasinya sedang tahap selesai. Selangkah lagi, striker Oxford United itu akan melakukan pengambilan sumpah warga negara Indonesia dan langsung membela skuad Garuda. Diharapkan Ole Romeni bisa membela Timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Nama kedua adalah Hairo Riedewald yang saat ini memperkuat klub asal Belgia Royal Antwerp FC. Patrick Kluivert sudah terang-terangan untuk meyakinkan Hairo Riedewald agar mau membela Timnas Indonesia. Proses naturalisasi pemain berposisi gelandang bertahan itu sedang berjalan. Nah, yang terbaru, ada nama baru yang akan dibawa Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia. Hal itu terlihat dari kode yang disampaikan oleh Menpora Dito Aryo Tejo. Dito Aryo Tejo pasti tahu berapa pemain keturunan yang akan dinaturalisasi untuk membela Timnas Indonesia. Sebab, proses surat dari PSSI harus masuk ke dalam Kemenpora terlebih dahulu sebelum disahkan di DPR. Saat ini ada penyelesaian administrasi tapi yang sudah dijamin itu adalah Ole Romeni. Untuk 2 pemain lagi masih proses tapi ini tidak memperkecil mereka untuk bela Timnas Indonesia, kata Dito. Dito Aryo Tejo mendengar secara langsung dari Patrick Kluivert perihal keinginannya membuat Timnas Indonesia lebih kuat. Patrick saat ini sedang menganalisis dan memaksimalkan para pemain Timnas Indonesia yang ia punya. Sejatinya sudah banyak pemain keturunan yang membela Timnas Indonesia. Mereka adalah Martin Paes, Calvin Verdong, Seni Patinama, Justin Hubner, Jordi Amat, Jay Itzes, Miss Hilgers, Kevin Dix, Nathan Joaon, Tom Hai, Ivar Jenner, Eliano Reinders, Ragnar Oratmangun, Elkan Bagot, dan juga Rafael Strey. Target utama Patrick Kluivert membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Maka dari itu dibutuhkan skuad mendalam agar Garuda bisa terbang tinggi. Kata Dito, program dia itu sangat banyak yang melibatkan pemain lokal dan bahkan ada pencari bakat juga nantinya. Dito Aryo Tejo mengatakan bahwa Kemenpora sudah memegang dokumen Ole Romeni. Sedangkan untuk Hairo Riedewald masih belum. Adapun untuk satu pemain lagi, Dito belum bisa menyebutkan namanya. Di mana saat ini dia mengatakan masih memerlukan dokumen yang diperlukan oleh PSSI. Dan prinsipnya dia hanya menunggu dan bagaimana caranya bisa membela Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tutup Aryo Tejo. Kita mulai dari kabar Alex Pastoor, pelatih anyar yang langsung tancap gas menyusun strategi untuk Timnas Indonesia, bahkan dari rumahnya. Apa langkah awal yang dia persiapkan? Berikut detailnya. Langsung gercep kerja, Alex Pastoor tancap gas susun strategi untuk Timnas Indonesia dari rumahnya. Alex Pastoor sudah dipastikan akan menjadi salah satu asisten pelatih Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Pastoor akan mendampingi Denny Lanzat menjadi pembantu Kluivert. Berada dengan Kluivert dan Lanzat yang sudah datang ke Jakarta sejak 11 Januari lalu, Pastoor masih berada di Belanda. Meski demikian, Pastoor sudah mulai bekerja untuk Timnas Indonesia. Di rumahnya, Pastoor mulai mempelajari permainan skuad Garuda lewat unggahan di Instagram pada Rabu 15 Januari dini hari. Pastoor menunjukkan sedang mengamati pertandingan Arab Saudi melawan Timnas Indonesia. Menganalisa pertandingan Arab Saudi Indonesia, ujar Pastoor yang sedang menonton pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 itu melalui layar televisi. Pastoor nampaknya ingin mengetahui permainan para penggawa Timnas Indonesia sebelum melatihnya langsung pada Maret 2025 nanti untuk 2 laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Australia dan Bahrain. Apa yang ditunjukkan Pastoor ini dapat respon positif dari warganet. Mereka memuji gerak cepat Pastoor yang langsung menganalisa permainan pemain Timnas Indonesia meski belum sempat datang ke tanah air. Wah, keren coach, menyala, ujar salah satu warganet yang membanjiri kolom komentar Instagram Pastoor. Alex Pastoor disorot karena digadang akan menjadi otak utama kepelatihan Kluivert di Timnas Indonesia. Dibanding Kluivert, Pastoor lebih memiliki rekam jejak melatih yang panjang. Pria 58 tahun itu sudah mulai menjadi pelatih sejak tahun 2001.
Dan yang menarik dari CV Pastur, dia tidak pernah bertahan lama di tim yang dipolesnya. Rata-rata Pastur melatih selama 2 tahunan. AFC 34 menjadi tim terlama yang dipegang Pastur selama 3 tahun. Sisanya ada 5 tim yang cuma dipoles Pastur selama 2 tahun saja. Berlanjut pada berita yang mengejutkan, Sobat, media Belgia dibuat penasaran dengan kehadiran Hairo Riedewald di Timnas Indonesia. Apa dampaknya bagi Garuda? Yuk, kita simak lebih jauh. Timnas Indonesia bikin media Belgia penasaran efek Hairo Riedewald. Kabar Hairo Riedewald akan dinaturalisasi untuk membela Timnas Indonesia ikut menjadi sorotan media Belgia. Hairo Riedewald saat ini berkarir di Belgia bersama Royal Antwerp. Tak ayal, namanya disorot ketika ramai kabar dirinya bakal dinaturalisasi. Gelandang 28 tahun itu dikatakan sudah merespon ajakan dari Patrick Kluivert yang baru ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia. Pernyataan mencolok Patrick Kluivert saat perkenalan sebagai pelatih Timnas Indonesia, mantan striker itu mengungkapkan dirinya berupaya mendatangkan Hairo Riedewald. Tulis HLN.B, di mana media Belanda, yaitu media Belgia lebih lanjut menyoroti bahwa Timnas Indonesia semakin kuat karena pemain naturalisasi. Nama-nama tenar seperti Miss Hilgers pun juga pindah ke warganegaraan. Apalagi kini Timnas Indonesia punya peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Hal itu bisa menarik minat pemain keturunan untuk bergabung. Pemain naturalisasi memberikan suntikan kualitas dan itu tercermin dari hasilnya. Timnas Indonesia dalam perlombaan untuk lolos ke Piala Dunia tahun depan. Tiket Piala Dunia itu akan sulit karena tugas berikutnya melawan Australia. Apakah Hairo Riedewald akan di lapangan? Demikian sambung laporan media Belgia itu. Tak hanya pelatih baru, Shin Tae-yong juga mendapatkan penghormatan tinggi dari AFC. Tapi penghargaan ini justru memicu reaksi dari warganet Indonesia. Apa yang mereka soroti? Mari kita bahas. Penghormatan tinggi AFC untuk Shin Tae-yong, warganet sentil PSSI, gini loh harusnya. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC memberikan penghormatan tinggi kepada Shin Tae-yong yang belum lama didepak dari jabatan pelatih kepala Timnas Indonesia. Warganet pun membandingkan sikap AFC dengan PSSI. AFC melalui akun X @AFC Asian Cup memberikan penghormatan kepada Shin Tae-yong dengan mengunggah infografis perihal pencapaian sang juru taktik selama menukangi Timnas Indonesia dalam kurun 5 tahun terakhir. 110 pertandingan yang mengubah sejarah sepak bola Indonesia, tulis AFC dikutip dari suara.com. Terima kasih Shin Tae-yong atas warisan yang akan selalu kami ingat. Dalam infografis unggahannya, AFC memperlihatkan data dan fakta Shin Tae-yong termasuk prestasinya selama menukangi Garuda. Dalam 110 pertandingan, memimpin Timnas Indonesia di lintas usia, STY berhasil meraih 49 kemenangan, 21 imbang, dan sisanya kalah. Dalam periode tersebut, ranking FIFA Timnas Indonesia naik ke 46 anak tangga. Kini Garuda menduduki peringkat 125. STY juga tercatat membawa Timnas Indonesia U23 melaju ke semifinal Piala Asia 2023 dan membawa tim senior ke-16 besar Piala Asia 2023. Dua pencapaian itu belum pernah terjadi di era kepelatihan sebelumnya. Unggahan AFC pun mendapat banyak tanggapan dari warganet. Selain mengapresiasi, mereka membandingkan sikap AFC dengan PSSI yang dinilai kurang menghormati Shin Tae-yong. Nggak malu loh, PSSI, harusnya kalian cukup bilang terima kasih atas usaha maksimal sehingga bisa membawa Indonesia lebih baik dari sebelum-sebelumnya, tulis salah satu warganet. Sementara yang lain juga menimpali dengan menuliskan, gini loh apresiasi sederhana tapi nggak bisa, @Erick Thohir @PSSI. Masa begini aja PSSI nggak bisa? Nggak malu ya PSSI, AFC aja bisa loh bikin postingannya lebih beretika. Di mana PSSI sebelumnya sudah mengunggah konten media sosial saat mengumumkan dipecatnya Shin Tae-yong dari jabatan pelatih kepala Timnas Indonesia pada 6 Januari lalu melalui Instagram. Namun dalam unggahan itu PSSI cuma menyematkan foto Shin Tae-yong dan tulisan berbahasa Korea Selatan yang di bawahnya disematkan kata Kamsahamnida tanpa ada keterangan nama sang pelatih. Unggahan yang juga berkolaborasi dengan akun @Timnas Indonesia itu memberikan pesan kepada Shin Tae-yong yang hanya melalui caption atau keterangan. PSSI berterima kasih dan menghargai semua kontribusi yang telah diberikan bagi pembangunan Timnas Sepak Bola Indonesia. PSSI berharap yang terbaik bagi Shin Tae-yong untuk kedepannya, tulis mereka. Shin Tae-yong didepak dari jabatannya dengan alasan yang tidak benar-benar dijelaskan oleh PSSI. Ketua Umum Erick Thohir sempat menyinggung bahwa masalah taktik dan komunikasi dengan pemain jadi penyebab. Meski demikian, STY di atas kertas membawa Timnas Indonesia berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026 dengan untuk sementara menduduki urutan ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi zona Asia.
Timnas Indonesia mengoleksi 6 poin dari 6 laga dan akan memainkan 4 pertandingan sisa grup C tahun ini menghadapi Australia, Bahrain, China, dan juga Jepang.